Kalau sudah dewasa, tidak lagi seperti anugerah, semuanya anugerah. Anugerah itu hanya bebas dari Mesir. Sesudah bebas dari Mesir, mereka diarahkan ke Gunung Sinai. Untuk apa? Menerima seluruh peraturan keimamatan dan sebagai anak Tuhan, dan termasuk 10 hukum Taurat. Ya, tapi nanti kalau sudah dirohanikan di dalam perjanjian baru, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ini harus jelas-jelas sekali, saudara-saudaraku. Tidak boleh tidak. Dan orang yang tidak sampai ke tanah Kanaan, bukan yang dari Mesir, di Mesir itu terjadi bahaya mati. Tidak ada satupun mati di situ. Tapi yang mati nanti di mana? Ya di area tengah ini. Area-area ketaatan. Terima firman, dengar, mengerti, dan melakukannya. Itu harus setia. Nah, jadi nanti pintu yang terbuka itu, boboknya itu di dalam perbuatan kita. Nanti pintu surga ataupun ya terbuka pintu langit, itu bagaimana kehidupan kita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih, kita sangat bersyukur. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita beribadah saat ini. Kembali saya mau mengajak kita membaca dari ayat yang sama, Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bersama kita membaca. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi yang kita akan perhatikan untuk malam hari ini ada 3 hal. Satu, melihat langit yang terbuka, malaikat-malaikat yang turun naik, dan anak manusia. Saudara-saudaraku, kalau naik turun itu artinya tidak hanya berjalan, tapi adalah pakai tangga. Dan sebenarnya saudara-saudara yang kasih, ini adalah pengalaman Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita sudah dengar bahwa Natanael itu pertama menerima Yesus, mengakui anak Allah, dan Tuhan tingkatkan. Jadi setiap kita ini, kalau dalam kerohanian kita ada yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tingkatkan itu. Tidak akan diambil, tapi ditambahkan. Itulah kehendak Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Tidak mengurangi berkat kita, tidak mengurangi berkat yang akan kita terima. Justru Tuhan semakin menolong, semakin melengkapi, sehingga semuanya semakin baik. Jadi pertama, kita melihat langit terbuka, dan selanjutnya ya
malaikat-malaikat Allah turun naik. Baru anak manusia itu sendiri adalah Yesus yang pertama dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Tapi itu belum merupakan titik yang sudah lengkap. Tapi itu harus kita akan berjalan di jalan itu dan kita harus mengerti kemana sasarannya dan harus ada diawali dengan langit yang terbuka. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi kalau Yesus jalan kebenaran dan hidup, kalau langitnya tidak terbuka, tertutup terus, ya manusia itu hanya tinggal di bumi saja. Jadi untuk meningkat itu harus langit terbuka. Ini yang kita perhatikan. Dan kalau langit sudah terbuka, maka kita juga nanti akan naiknya baik, terarah, tidak salah. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Langit yang terbuka itu ada tidak dalam satu macam saja, tapi saya perhatikan firman Tuhan itu ada di dalam dua hal. Langit terbuka yang pertama kita boleh mendapatkan ya pemberkatan yang ada di bumi ini, berkat yang ada di bumi. Baru yang kedua kita langsung sampai kepada Bapa Sorga. Ini saudara-saudara yang kasih. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan, kita mau mulai dari Matius pasal 3 ayat 16, itu adalah suasana sorga yang Tuhan buka. Ya, jadi orang yang berjalan itu harus juga ada saudara-saudaraku ya bobot dan kesungguhan. Jadi sesuai dengan bobot dan kesungguhan itulah dia nanti boleh naik, saudara-saudara yang kasih. Kalau kita baca dulu Matius 3 ayat 16, itu ada yang bantu baca boleh? Tolong. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, jadi kalau bagi Yesus tidak ada lagi dia untuk mendapat berkat dunia ini. Buat apa bagi Yesus itu? Dia datang ke bumi ini sama sekali tidak mau lihat itu. Jadi langit yang terbuka di sini itu benar-benar tempatnya Bapa Surga. Nah di sini, jadi langit yang terbuka di situ adalah tempatnya Bapa Surga. Ya, jadi kalau Yesus menggenapkan, bukan mengubur hidup lama, tetapi menggenapkan sebagai tangga
supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Jadi dia sebagai tanggal semua harus digenapkan. Itu sebabnya dia dibaptis, bukan karena ada kehidupan lamanya, ada dosanya buat dikubur. Tidak ada, saudaraku. Tetapi dia sebagai tangga, maka susunan itu tetap ada padanya. Itu sebabnya sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi benar-benar hubungan Yesus dengan Bapa surga. Kalau manusia belum semua nanti langsung ke sini, langsung bertemu Bapa surga. Langit terbuka itu masih ada, itu bagaimana dia dapat berkat. Nah, saya mau ajak kita baca dulu. Nanti sebagai mengawali dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ayat yang ke-11. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada tempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ada yang salah baca? Pada keempat sudutnya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ini belum langsung tempatnya Bapa surga, tapi masih ada ya, langit terbuka sama, langit terbuka. Tapi yang ada di sini adalah benda berbentuk kain lebar yang bergantung kepada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Nah, 12. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Jadi belum hal-hal surgawi. Masih ada yang duniawi. Sebabnya langit terbuka itu bukan langsung ke surga, saudaraku. Ada yang langsung ke surga, ada yang belum. Itu nanti sesuai dengan orang-orang yang melihat karena hidupnya, karena usahanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini mau ikut Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, dan dengan segenap akal budi. Ini saudara-saudaraku. Tapi orang pikir ikut Tuhan itu gampang-gampang aja. Itu namanya bikin peraturan sendiri. Orang ke sekolah saja kalau tidak mengikuti peraturan sekolah, tidak boleh berlanjut, tidak boleh naik kelas. Apalagi perkara surgawi, Allah itu sangat teliti. Semua yang ada di kehidupan kekal itu, semuanya ada di dalam keadaan teliti. Makanya kita anak-anak Tuhan harus belajar dan harus berdoa minta pertolongan Tuhan, harus berdoa minta kekuatan dari Tuhan, supaya semua sesuai dengan firman Tuhan. Karena bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya yang sesuai melakukan kehendak Bapa surga. Haleluya, saudara.
Nah, jangan sampai kita keluar dari situ. Tahu di mana sering kita baca? Matius 7 ayat 21 sampai 23 ayat, coba bantu. 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita perhatikan, ini bukan berarti orang yang tidak di dalam beragama. Itu adalah orang yang beragama. Karena mereka sudah selalu memanggil nama Tuhan. Tuhan, Tuhan. Kan begitu. Dalam doanya Tuhan. Dalam nyanyiannya Tuhan. Ya, apalagi? Ya, begitu saudaraku. Ya, selalu ada tentang Tuhan. Tapi Tuhan bilang bukan semua. Nah, semoga kita jangan sampai tersingkir. Jangan sampai tereliminir. Begitu kata sekarang kan? Eliminasi? Begitu ya? Ya, haleluya. Jangan tereliminasi. Ya, tapi harus masuk, menang, jadi pemenang, juara lagi. Dan kita sudah lihat 4 tingkat, yang terbaik, yang sulung, yang terutama, yang pertama dan terutama, yang kedua 100, 3, 60, keempat 30. Itu kemurahan Tuhan. Jadi sangat di sini kesungguhan, perbuatan. Tapi kalau bagaikan bangsa Israel keluar dari Mesir, itu sama sekali tidak ada perbuatan. Semua hanya anugerah Tuhan. Mereka keluar hanya karena malaikat maut tidak membunuh mereka karena melihat ada tanda darah. Jadi terlindungi, aman. Tetapi yang tidak ada tanda darah yaitu Firaun bersama orang-orang Mesir. Tidak ada tanda darah. Masuk malaikat maut yang membunuh anak-anak sulung. Ini. Sesudah tiap rumah ada tangisan karena matinya anak sulung, baru Raja Firaun bersama orang-orang Mesir berkata, hei semua bangsa Israel, pergilah kalian dari sini, supaya kami semua nanti tidak akan mati. Dan diberi kesempatan bagi bangsa Israel, apa yang kamu butuhkan, minta saja, kami akan kasih. Enak apa enggak? Enaklah, apapun diminta dikasih. Emas mau 10 kilo dikasih, saudaraku. Iya, buktinya mereka kaya dan bisa bangun kemah sembahyang. Mahal itu. Kalau belitannya saja itu diperkirakan 54 kilo. Nah, berarti apa perjanjian mesbah dupa, emas sama ini meja roti itu terbuat dari emas semua itu. Sedikitnya kayu yang dibungkus, disalut semua. Jadi penyalutnya itu emas. Banyak saudara-saudaraku. Ya, itulah. Jadi kita sudah melihat
Itu semua hanya karena Tuhan. Ya, jadi orang Mesir bersama dengan Raja Firaun, mereka berkata, pergi kamu, pergi. Gak ada perang sama sekali. Gak ada. Jadi mereka itu semua 100% adalah karunia Tuhan. Anugerah. Tetapi banyak orang tidak mengerti tiap perubahan itu harus dimengerti dan tidak sama dengan anak-anak. Ya, pada masanya ya minum susu, makan yang empuk, bubur. Tapi kalau sudah dewasa, dia minum susu hanya sebagai selingan. Ya, dia sudah makan makanan keras. Betul apa salah? Iya. Itu ada masanya, sudah harus begitu. Jadi kita terima firman dan pengajaran juga dan kerohanian juga harus begitu. Kalau sudah dewasa, tidak lagi seperti anugerah, semuanya anugerah. Anugerah itu hanya bebas dari Mesir. Sesudah bebas dari Mesir, mereka diarahkan ke Gunung Sinai. Untuk apa? Menerima seluruh peraturan keimamatan dan sebagai anak Tuhan dan termasuk 10 hukum Taurat. Ya, tapi nanti kalau sudah dirohanikan di dalam perjanjian baru, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ini harus jelas-jelas sekali, saudara-saudaraku. Tidak boleh tidak. Dan orang yang tidak sampai ke tanah Kanaan, bukan yang dari Mesir, di Mesir itu terjadi bahaya mati. Tidak ada satupun mati di situ. Tapi yang mati nanti di mana? Ya di area tengah ini. Area-area ketaatan. Terima firman, dengar, mengerti, dan melakukannya. Itu harus setia. Nah, jadi nanti pintu yang terbuka itu, boboknya itu di dalam perbuatan kita. Nanti pintu surga ataupun ya terbuka pintu langit, itu bagaimana kehidupan kita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Kita mau lanjut dulu tentang pintu-pintu berkat itu. Coba dulu kalau dapat Maliaki 3 ayat 10. Nah, Maliaki 3 ayat 10. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Apa yang diberkati di sini? Jasmani kita. Ya. Jadi berikanlah apa? Bawalah persembahan persepuluhan, nanti akan dibukakan tingkap. Tingkap kan dibuka juga tingkap itu kan sama. Nah, terbuka tingkap. Tapi yang didapat belum surga. Tapi yang didapat apa? Ya, kita baca dulu bersama-sama ya, biar jelas. Jangan tidak jelas nanti. Apa tadi? Maliaki 3:10. Pura-pura aja. Ayo, biar aku belakangan dan Bapak ini
lengket-lengket begini Alkitab ini. Dua, tiga. Ya. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Jadi tingkap langit itu juga ada berkat untuk di bumi ini. Jadi bukan asal tingkap langit terbuka langsung masuk surga, bukan begitu. Ada lagi nanti tingkat dari perbuatan-perbuatan. Kalau hanya itu masih dalam satu yang belum terlalu sulit. Kalau kita membaca lagi Imamat 26. Ayo, Imamat 26. Ayat 19. Ayat 19. Ya. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Nah, jadi ini namanya kalau langit itu sebagai apa? Dia bilang besi. Itu namanya tertutup, tidak terbuka. Dan itu artinya tidak mendapat berkat di jasmani, bahkan sampai rohani. Ini saudaraku. Jadi tidak terbuka. Mengapa tidak terbuka? Itu perbuatan kerinduan yang kurang. Itu sebabnya saudaraku, mari kita semakin belajar bahwa kerohanian ini bukan satu yang bermain-main. Ini melebihi dari orang yang sekolah di bumi ini. Untuk mendapatkan sarjana itu lebih mudah, saudara-saudara. Ya, nggak harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan buat mau sarjana. Kadang-kadang orang kalau otaknya bagus, buat sekali dengar, ngerti, ada lebih peningkatan. Bisa, saudaraku. Tapi kalau kehidupan yang kekal harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Baca dulu Matius 22 ayat 37. Biar lengkap semuanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Iya. Ini saudara-saudaraku, kalau kita kepada Tuhan, semoga kita dengar, semakin meresap di hati kita, sama dengan orang kalau belajar, ya contohnya lah, main saksofon, karena saya lagi belajar, ya itu nanti lama-lama ini tangan ini terbiasa sendiri ini. Tapi kalau kita nggak mau lanjut terus, malas, ya nggak bisa saudara-saudara. Tapi kalau sudah terus, nanti jadi ya kayak dalam diri kita sendiri. Saya bicara dengan Pak Imam itu, Pak Manik ini opung katanya, masih bisa nyetir, umur berapa sih? Kalau tahun ini saya masuk 80 lepas 17 Agustus, saya bilang, loh apa rahasianya? Ya saya bilang satu, yang pertama, hati yang gembira adalah obat. Penting maju. Terus lainnya, ya emang Pak Imam kenapa tanya itu? Dia bilang, aku ini, ya anakku begini nih. Lah itu bukan beban itu Pak. Bapak harus bersuka cita. Itu namanya tugas. Tugas sama beban beda. Jadi bersuka cita Bapak, kerjakan itu. Nah,
Jadi Bapak ini sih kayak naik mobil aja, aku bilang. Aku bikin cerita kayak di SD dulu. Kami kalau cerita di SD itu ada namanya maniobol. Kerjanya cuma mogol-mogol. Nah, jadi maniobol ini dia naik dokar. Dia lihat kudanya capek. Jadi pelan-pelan. Ya udah, aku bantuin dia. Dipikul itu, dia tetap duduk dipikul itu apanya itu. Jalan lah apa itu ya, jalan pun tetap aja begitu. Ditaruh pun. Jadi Bapak ini kayak begitu, aku bilang. Nah jadi, kan Bapak selalu sholat. Dia bilang. Nah, kalau sholat ya serahkan semua bebannya ke Tuhan. Nah, jangan Bapak ambil lagi. Oh di situ ya. Aku biar sholat gua ambil lagi katanya. Jadi begitu saya bilang. Jadi bersaksi saya bagaimana kita di sini. Saya bilang, ya jemaat itu biarpun apa itu Pak sedikit apa itu, tapi ku ajarin mereka jangan sampai tangan kosong, jangan lari. Aku bilang, ya kurasa Pak, biar malam pun kalau yang dari sini udah saya tahu. Jadi kita ini udah dikenal sudah itu. Jangan gara-gara 2000 kita dirusak lagi. Udah bagus saudaraku. Udah itu mereka udah bisa merasakan itu. Wah, kalau dari Pak Malik itu memang begitu. Saya sudah tahu itu. Saya kurasa itu Pak, kurasa. Itu. Jadi bersatu saya tulis sama dia. Ini saudara-saudaraku. Jadi berkat itu, pintu berkat itu bisa baru hanya jasmani, tapi bisa juga nanti tembus kepada kerohanian. Jadi kita kalau Tuhan buka jalan, dua-duanya harus milik kita. Di sini terberkati, ke surga juga terberkati. Makanya pintu terbuka untuk berkat jasmani, pintu juga terbuka untuk berkat rohani. Dan kita harus sampai dua-duanya. Tapi jangan sampai hanya salah satu. Manusia ini banyak kan satu saja. Apa yang dilihat semua cuma berkat di dunia ini, berkat di dunia ini. Itu saudaraku. Kerja juga, hidup juga. Jangan puas hanya di situ. Kita di sini cuma numpang. Ya, nanti kalau kita nggak ada saudaraku harta di surga, di Yerusalem baru nanti mau dapat apa? Kalau Yesus nanti datang kan, dia akan memberikan sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Mari kita baca itu Matius 16 ayat. Ayo, siapa yang dapat? Matius 16, siapa yang dapat? Gak dapat? Cobalah 28, kalau sudah susah. Ayo. Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Jadi ini tidak bisa kita rubah ini, saudara-saudaraku. Justru banyak orang tidak mengerti. Ke bawah terus anugerah tadi, ke bawah terus anugerah tadi. Padahal anugerah itu ada waktunya. Dan kalau dia hanya segitu saja, ya nggak bisa. Makanya ada sekolah dasar, ada lagi sekolah menengah, habis itu ada lagi perguruan tinggi. Ini saudara-saudaraku, perjalanan rohani sama.
Makanan yang pertama adalah susu aku berikan padamu karena kamu masih anak-anak. Itu 1 Korintus 3 itu. Nah, tapi nggak usah dulu kita baca. Jadi kita harus meningkat sampai makanan rohani yang mendewasakan. Ini harus ada pada kita. Banyak orang Kristen tidak mengerti, saudaraku. Nanti kalau tidak mengerti, nggak ada alasan. Dulu aku tidak mengerti. Tidak. Semua nanti Tuhan kalau lihat ada kekurangan, tidak bisa. Karena toh nanti akhirnya, orang-orang bilang endingnya, ya Tuhan harus bersaksi. Lihat, aku jadikan semuanya baru. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku, pertama di dalam hidup kita ini, dalam Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diangkat ini, saudaraku. Ya, jadi bukan langsung angkat ke surga, tapi beda dengan dunia ini. Haleluya. Iya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi ini dulu kita perhatikan. Jangan terus hanya cari dunia, enggak cari Tuhan. Dan dapat. Tapi kalau kita cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, pasti dapat. Karena berkat ini, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ibadah dulu. Usahakan supaya diberkati Tuhan. Saya boleh bohong, tapi firman Tuhan nggak boleh bohong. Tapi saya juga belajar nggak boleh bohong. Belajar baik-baik. Baru diberkatilah semuanya, diberkatilah. Baca ini ayat 6, diberkatilah. 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu, ini berkat kemenangan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Kalau Tuhan sudah perintahkan berkat, banyak sekali. Dan 12, kembali hal yang sama. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu. Jadi ini langit bukan besi, tapi air yang menyuburkan. Haleluya. Jadi semuanya keberkatan. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, maka yang datang, ayat 15 apa? Kutuk. Nah, mari yakini sungguh-sungguh. Bukan kebetulan kita beribadah. Tuhan mau memberkati semua. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, ya, kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk. Langit terbuka bisa menurunkan kutuk. Betul apa enggak? Kalau manusia itu pada zamannya Nuh semua sudah berbuat dosa, maka Tuhan buka tingkap langit dan turunlah air untuk membinasakan semua manusia. Betul apa enggak? Ini saudaraku. Jadi langit itu jangan pikir semuanya cuma berkat. Jadi bagaimana perbuatan kita, saudara-saudaraku? Ya, Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6, kejahatan manusia. Langsung aja aku baca 1 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya
selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ini saudara-saudaraku, nanti dalam ayat 7 Tuhan buka tingkap langit, tapi yang turun bukan berkat, yang turun adalah kutuk untuk membinasakan. Ini saudaraku, makanya kalau mau naik itu harus benar-benar mau mengasihi Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita pengertian yang sesungguhnya. Ayat 11. Kejadian pasal 7 ya. Ini lagi meningkat. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air Samudra Raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Sama enggak dengan berkat di dalam Maliaki 3 ayat 10? Dibuka tingkap-tingkap di langit tapi untuk memberkati. Kalau ini dibuka tingkap-tingkap langit untuk membinasakan. Bedanya di mana? Perbuatan manusia. Kalau perbuatan kita mengasihi Tuhan, tingkap pintu langit membuka pintu berkat bagi kita di sini, dan dilanjut sampai Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Ya, ini bisa. Nah, sekarang pasal 8 dulu. Ayat 2. Siapa baca? Ditutuplah mata-mata air Samudra Raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Iya. Ini saudaraku, kalau hanya tinggal orang benar. Tinggal orang benar berapa orang? 8. Nah, itu baru ditutup itu. Nah, baru normal. Nanti yang ada terbuka adalah pintu berkat bagi Nuh dan anak-anaknya. Semoga itu boleh terjadi bagi semua manusia di bumi. Disinilah saudara-saudaraku keuntungan orang yang benar di dalam hal ini, periode antara 2000 dari Adam sampai ke Abraham itu 2000. Baru dari Abraham nanti sampai ke Yesus. Nanti dari Yesus gereja Tuhan. Itu saudaraku. Maka di dalam 2000 tahun antara Adam sampai Abraham, ada orang yang diangkat oleh Tuhan, yang naik ke langit. Siapa? Ya, udah pintar semua. Haleluya. Itu saudara-saudaraku. Apa perbuatannya? Kita baca dulu biar mantap saudaraku ya. Nanti omon-omon katanya. Ya, tidak banyak, cuma 5 ayat, 1, 2, 3, 4 ayat malah. 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat, saudaraku, terangkat. Perbuatannya
adalah benar-benar ia menyatu dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Alkitab berkata selama 300 tahun. Berarti 65 tahun itu dia hidup bagaimana kemauannya dulu. Setelah itu sampai kepada pengangkatan dia 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Haleluya, saudaraku. Amin. Kalau kita boleh beribadah begitu ya, nggak berhenti-berhenti. Haleluya. Itu kesetiaan yang luar biasa. Jadi saudaraku, segala sesuatu ditulis bagi kita. 2 Timotius 3 ayat berapa tuh? 15, 16, 17. Jadi pelajaran bagi kita. Haleluya. Jangan Roma. Ya udah. Ya itu juga boleh, tapi segala tulisan itu 2 Timotius 3. Nah, ya udah, Opung baca dulu itu Roma biar semua kita dapat. Dia bilang Roma, kita baca. Ayolah. Roma 15 Ya. ayat 4. Ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Ya. telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, Ya. supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Kalau yang 2 Timotius 3 Mama Cici. Segala 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Sama saudaraku. Ya inilah. Jadi itu kelakuannya Henok itu dibuat itu pelajaran bagi kita. Supaya kita semakin teguh. Supaya dewasa. Supaya semakin siap bagi hari kedatangan Tuhan. Supaya pintu tingkap yang dibuka bagi kita. Kalau ini sudah ke hidup yang kekal ini. Haleluya. Amin saudaraku. Nah, bisa bedakan ya. Jadi ini sudah beda saudaraku. Jadi kalau kita hanya perkara di dunia ini, ya udah asal datang aja sekali-sekali pun. Kalau Tuhan mau kasih berkat ya dikasih lah. Tapi kalau mau hidup kekal saudaraku, tidak ada bilang sekali-sekali. Segenap hati, segenap jiwa dengan segenap kekuatan. Ini saudara-saudaraku. Haleluya. Seperti Henok hanya 65 tahun dalam kehidupan biasa, 300 tahun bergaul dengan Allah. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini cara-cara buat buka pintu. Ya, Yerusalem baru, saudara-saudaraku yang kasih. Biar kita sangat diberkati oleh Tuhan. Ibrani 11. Dia juga ada iman yang teguh. Ibrani 11 ayat 3. Cepat-cepat ini. Ibrani 11 ayat 3. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Sekarang 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Ya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Henok itu tadi habis ayat 3, habis itu 4 ya. Ya 5. Ya udah, itu dulu kita baca. Yang ayat kelimanya, Ya. karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, ini sudah dengan perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan mati adanya.
Ini saudara-saudaraku. Jadi iman perbuatannya itu bukan hanya yang di dunia ini. Kalau mau hidup yang kekal dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, baru ada satu lagi, Elia, tapi nggak sempat lagi. Iya. Ini udah mau jam 8 kita. Mau lanjut? Ya, ini saudara-saudaraku ya. Ya udah penutup lah. Jadi saudara-saudaraku, kita sudah perhatikan di sini. Ya, emang kita ini, oh ya udah, penutupnya harus pakai Elia. Kita ini ada waktunya, saudaraku, menyala-nyala. Luar biasa. Sewaktu Elia bertanding bahwa Allah itu maha kuasa, dia melawan Nabi Baal berapa orang? 450. Iya. Nanti baca dulu lagi. Ya. Ini saudara-saudaraku. Ya udah baca satu Raja-Raja 19 biar jangan ragu-ragu. Ya, satu Raja-Raja 19. Boleh satu yuk. Elia ke Gunung Horeb. Ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Yezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan pembantunya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebelah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, jadi nanti kalau mau baca lagi pertandingannya itu, ya nanti boleh lagi baca pasal 18 itu, boleh mulai ayat 20, ya, pasal 18 ayat 20. Jadi dalam pasal 19, ya, dia diancam sama perempuan, ya, ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel, itu istrinya si Ahab, yang dilakukan Elia dari perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah ini, jadi Yezebel berkata, katakan kepada dia, nanti saya harus bikin seperti kamu, salah satu yang kamu bunuh itu seperti itu kamu, ada di dalamnya. Dia langsung ketakutan. Bahkan ceritanya, ya, sampai dia mau bunuh diri.
mau mati, saudaraku. Tapi Tuhan kita itu hebat. Dia tidak menilai kita dalam kelemahan kita. Buktinya lagi nanti si Elia juga diangkat juga oleh Tuhan. Ini kalau seandainya langsung kelemahannya itu terus dituntut Tuhan, tapi Tuhan ganti kelemahan dengan kekuatan. Makan, kasih makan supaya kuat, tapi tidak tetap dalam kelemahan. Haleluya, saudaraku. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita. Jadi kulihat memang begitu. Banyak orang ini yang suka mau mandiri itu. Tambah waktu mandiri. Putus asa. Banyak, saudaraku. Ya, namanya kelemahan orang. Tapi jangan tetap di situ. Tuhan pasti kuatkan kita. Dan Tuhan kita baik. Saya senang lihat ayat ini, saudaraku. Ya, dan ya nanti juga Elia itu juga naik dengan kereta kuda. Jadi sewaktu dia kuat, itu yang Tuhan lihat, bukan kelemahannya, tapi Tuhan ubah itu kelemahannya menjadi kuat. Jadi kalau Elia naik kereta kuda, itu horsepower. Jadi HP. Tapi kalau bahasa Belanda, PK. Apa itu? Guru bahasa Inggris, horsepower. Tenaga kuda. Mobil diukur dari tenaga kuda. Betul apa enggak? Mobil paling mobil apa itu yang listrik itu paling dikit 4 tenaga kuda. PK itu pakai bahasa Belanda PK. Kalau pakai bahasa Inggris, jadi kalau mobil Eropa PK, karena dia pakai Belanda Eropa. Tapi kalau Inggris horsepower. Kayak bisa-bisa aja ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ikut-ikut ciborok. Ini saudara-saudaraku. Jadi Tuhan lihat Elia itu. Masih dia semangat. Usahakan semangat terus. Iya. Tuhan lihat itu, saudaraku. Saya juga selama ini saya pikir, apa ini kok naik kuda? Padahal bukan kuda yang begitu, saudaraku. Tuhan lihat dia di dalam semangatnya. Yang mempertahankan alam, melawan semua dewa-dewa Baal. Dan dia menang. Haleluya. Walaupun datang di sembilan suci dia, tapi ada malaikat membawa roti. Makan. Biar kamu kuat. Lalu dia jalan juga. Haleluya. Jadi kita juga jangan dalam kelemahan terus. Kuat dalam Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Pintu langit dua-duanya buat kita. Dibuka berkat jasmani. Tapi terlebih sampai kita masuk Yerusalem baru. Makanya saudaraku, untuk naik, persiapkan diri sungguh-sungguh.